Ya, mungkin dulu orang ngeliatnya baik-baiknya aja gitu. Iya. Sekarang buruk-buruknya aja yang dilihat. Ada bahasa aku yang membuat dia tersinggung juga lah. Dan ini nggak jadi tersangka? Jadi tersangka, aku 2 jadi tersangka. Diselingkuhi, Medina Zain nggak mau berhubungan lagi dengan Lukman Azhari, sudah terlanjur sakit. Siapa yang selingkuh ini? Iya. Oh jadi ya bisa dibilang dia selingkuh dengan teman, menurut kamu, dengan temannya teman kamu. Berarti dia selingkuh dengan teman kamu sendiri kan? Iya. Gitu? Ya mungkin dia merasa salah aja sekarang makanya diem. Dulu tuh aku sebelum dilapor-laporin gini sama orang, aku tukang ngelaporin netizen, Kak. Iya. Iya, sampai ada yang ditahan 3 bulan gara-gara aku. Dan menurut lo ini karma apa nih? Karma mungkin. Lo sadar Iya. lo public enemy? Iya, aku sadar aku public enemy dulu. Berobat bipolar, aku keluar ruang dokter, naik ke atas tempat makan, tiba-tiba ada yang nangkep aku 15 orang. Loh, jadi lo ditangkap? 3, 2, 1, close the gorden. Oke, sebelah kanan saya sudah ada Medina Zain. Iya, Kakak. Benar-benar Medina Zain dari masa ke masa selalu muncul dengan berita yang wow. Ya, Sekarang kamu lebih suka dibilang pengusaha apa artis? pengusaha lah. Pengusaha ya? Oke, nanti saya mau nanya nih. Sekarang usahanya kemana gitu ya? Oke, sekarang kita mengenal kamu tuh dulu dengan banyak usaha, ya kan? Kamu tuh kalau nggak salah saya pernah baca tadi nih, kamu masuk top 50 women berprestasi secara ekonomi, Iya. usahanya gitu kan. Tapi sekarang, sorry nih, apa yang saya lihat sekarang justru kamu udah nggak pernah lagi tampil dengan usaha kamu, tapi dengan segala macam pemberitaan kamu, yang kamu melaporkan, kamu saya lihat Ribut nih, sama orang. ribut sama orang, terus dituding jual tas palsu, terus sekarang kemarin lepas hijab, walaupun saya tidak bisa menjudge orang lepas hijab pun itu pasti punya pertimbangan masing-masing ya, punya alasan masing-masing. Terus yang berita terbaru lagi, kamu ancam ngebom orang, mau dibom sama kamu gitu kan. Nah ini kenapa? Usaha kamu tuh yang dulu, setahu saya kan usaha kamu dulu travel, sukses tuh travelnya, ya. Travel apa sih dulu? Umroh ya? Tour and travel ya, umroh sama umum. Umroh sama umum. Terus kamu dulu punya skincare nggak salah? Iya. Kenapa, mana bangkrut apa gimana usaha kamu? Masih ada, Kak. Hah? Masih. Tapi kenapa sekarang kamu lebih yang orang kenal justru dengan sensasi kamu nih? Iya. Ya mungkin gimana ya? Mungkin dulu tuh aku tuh kayak terlalu ngerasa diri aku tuh harus menjaga kayak harus sempurna banget gitu, Kak. Oke. Kayak menahan-nahan kalau mau ngapain tuh mikir dulu. Jadi sekarang tuh karena aku tuh bukan nyalahin bipolar aku ya, mental illness aku tuh nge-trigger aku di saat aku ada masalah tuh bisa jadi meluap-luap gitu loh, Kak. Oke, itu kan kamu berarti itu apa, mental disorder apa? Aku bipolar disorder. Bipolar disorder. Iya. Dan itu pernah kamu kemukakan ya? Iya. Oke. Kita ngomong lagi nih soal bipolar disorder. Kamu mengetahui kalau diri kamu bipolar itu sejak kapan? 2014. Gara-gara? Gara-gara waktu itu cek di salah satu rumah sakit. Iya. Aku pertamanya cuma kontrol doang ke psikolog. Iya. Pas udah lama-lama kontrol, dicek, ngisi tes segala macem, aku didiagnosa bipolar tipe 2. Karena nggak percaya, aku pindah rumah sakit sampai aku dari Bandung ke Jakarta, pindah 3 rumah sakit dan hasilnya semua sama. Oke. Di situ aku tipe 2. Di situ aku dirujuk ke psikiater. Iya. Dari psikolog ke psikiater. Tapi di situ aku belum mau minum obat karena aku ngerasa aku nggak kenapa-napa gitu. Oke. Dan ternyata ketika ini nih gongnya, ketika singkat cerita aku lagi banyak permasalahan, itu tuh jadi diri aku yang sebenarnya tuh muncul semua, Kak. Maksudnya diri aku yang memperlihatkan diri aku tuh misalkan kemarahannya atau apanya tuh aslinya tuh keluar semua gitu. Emang diri kamu yang sebenarnya tuh seperti apa menurut kamu nih? Ya, Ini aku sebenarnya nih. Ya mungkin dulu kan kelihatannya pendiam Iya. gitu kan, ngomong tuh seperlunya. Tapi ya aslinya enggak, nyablak aja biasa gitu. Jadi lo dulu pendiam, jaga image tuh pencitraan
Apa lu lagi jadi diri lo yang lain? Apa emang sengaja nih gue untuk bisnis gue jadi gue harus jaga Iya, image untuk bisnis sih. gitu. Tapi lu memberontak dulu gue nggak begini nih. Gitu. Bukan memberontak sih, seiring berjalannya waktu, Iya. seiring banyak pressure juga mungkin, banyak tekanan dari orang-orang atau permasalahan atau komplikasi bisnis aku apa segala macam, jadi membuat diri aku ya udahlah bodo amat gitu. Jadi lu Tumpah aja. rilis udah Iya. akhirnya lu sekarang ini gila-gilaan nih Iya. dengan segala macam Iya. apa yang terjadi di pemberitaan ini sejak itu tuh. Sebenarnya tuh itu Kak, Iya. aku tuh orangnya gampang kepancing juga. Sebenarnya dari dulu kalau gampang Iya. kepancing tuh dari dulu emang aku sifatnya kayak gitu. Oke. Soal bipolar disorder. Sekarang lu udah dalam taraf sorry mau nanya, bisa sembuh gak sih? Kalau kata dokter itu bisa menurun kadar, sorry ya kalau salah, kayak kadar bipolarnya tuh bisa turun seiring bertambahnya usia. Oke. Jadi mungkin lebih wise kalau udah nambah usia, makin bisa mengontrol diri. Nah mungkin ini usia aku lagi panas-panas ini Kak, jadi Iya. lagi di puncak nih gitu. Jadi kalau misalkan kesenggol dikit ya ngamuk gitu. Oke, jangan cenggol gitu. Oke, jadi lu ngamuk begitu? Iya, jadi barbar aja gitu kayak. Oke. Sebenarnya Oke. emang aku orangnya kayak Iya, gitu, cuman mungkin dulu nggak ke publis aja kali ya. Mungkin dulu orang ngeliatnya baik-baiknya aja gitu. Iya. Sekarang buruk-buruknya aja yang dilihat. Oh, sekarang buruk-buruknya aja. Oke. Nih, gue mau nanya satu-satu nih, dijawab dengan baik. Ancam bom Uci Floudea. Media netizen resmi jadi tersangka. Jadi tersangka? Iya. Lu kenapa ngancam orang, ngebom orang? Aku nggak ngancem Kak. Jadi aku bikin stiker di Instagram, gambarnya bom. Terus aku bilang, hati-hati ya kalau ngomong di TV, jangan fitnah loh. Nanti aku bom gitu. Maksudnya aku kasih kejutan baru tahu rasa gitu. Oke, bahasanya begitu. Iya, cuman aku nggak nyebutin nama. Oke. Aku juga bingung kenapa bisa jadi tersangka. Aku nggak nyebutin nama. Aku cuma ngomong Crazy Rich. Crazy Rich kan bukan nama yang dipatenkan. Oke. Nah, dia menyambungkan itu dengan chat-chatan aku. Oke. Crazy Rich. Jadi dia nyangka ya gue Crazy Rich Oke. gitu. Sebelum kita lanjut, Uci Floudea itu siapa? Jadi itu tuh teman bisnis aku lah dari 2019. Ada masalah apa kenalan. dengan dia? Jadi waktu itu kan aku udah jual beli tas sama dia dari 2019 akhir. Terus udah kayak gitu pas di 2020 ada oknum mantan asisten aku namanya O. Dia udah jadi DPO lah sekarang, udah jadi Pencarian orang. Daftar pencarian orang karena dia nge-mix dagangannya sama barang yang fake dan aku yang kena gitu loh. Oke, makanya ada kasus lo Iya, dituding yang jual tas. tas palsu. Iya, Siapa gitu. aja yang nuduh lo jual tas palsu itu? Ya itu Uci. Uci Floudea. Bukan kemarin sempat juga masalah dengan artis? Siapa? Keluarga Sungkar ya? Oh itu yang dulu. Itu kenapa dulu? Enggak, itu mah salah paham doang. Salah paham. Itu nggak ada hubungan dengan Nggak tas ada, palsu ya? nggak ada. Oke, aman jadi ya. Oke, nah jadi kamu bilang awas nanti kena bom. Iya. Maksudnya bom itu bomnya kejutan. Stiker kejutan maksudnya. Oke. Nanti Oke. Crazy Rich aku kasih bahasanya tuh nggak ngomong bom, cuman stikernya bom. Oke. Aku kasih Terus kejutan baru tau rasa gitu. itu jadi tersangka. Iya. Terus kamu udah datang ke tersangka. polisi? Udah. Aku kooperatif aja. Nanya nggak kenapa gue jadi tersangka? Kemarin sih baru panggilan tersangka yang pertama. Nanti mungkin yang kedua aku bakal nanya karena kan mereka bakal ngekaji lagi hasil BAP yang kemarin jadi tersangka kan. Aku udah membela diri, maksudnya aku bawa ahli bahasa, bawa ahli pidana. Maksud aku nggak ke situ, dan itu stiker kan yang membuat Instagram. Bukan aku niat banget gitu bikin stiker bom atau misalkan aku ngeliat ini bom nih, gue bom gitu. Kan nggak gitu. Terus dia nyangkanya pengancaman. Ya aku sih berharapnya udahlah damai-damai aja Iya, gitu iya. kan, cuman masalah instastory doang gitu. Toh kan kalaupun emang dia ngerasa ya aku minta maaf gitu. Aku sih udah ngomong, cuman ya mungkin masih emosi apa Oke. gimana. Jadi intinya dia pernah beli tas palsu dari lo. Iya, Yang which is itu bukan ulah lo gitu. bukan. Yakin bukan lo yang Bukan. Oke. Jadi ini mantan asisten Mantan lo. asisten aku udah DPO sekarang. Oke. Dan itu bisa dibuktikan, sekarang dia DPO di Bandung. Di Udah mana hilang orangnya? orang, nggak tahu. Yang alamat KTP udah hilang. Oke. Sekarang masih jualan tas ya? Nggak. Kenapa? Udah parno Kapok. kapok. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Medina Zain lepas hijab gara-gara mau cari kenyamanan. Bantah kena hasut orang lain. Medina Zain belak-belakan lepas hijab agar bisa rasakan hal baru. Karyawan ketawa lihat dia yang sekarang. Sang ibunda kaget Medina Zain lepas hijab. Ibu mendidik anak nggak seperti itu.
Sedih anaknya lepas hijab, Ibu Medi Nazian ungkap kondisi istri Lukman Azhari. Kayak lagi terganggu psikisnya karena pandemi. Oke. Berarti ibu kamu sendiri menyesalkan kamu melakukan ini? Iya. Oke, sekarang saya mau tanya. Saya tidak menjudge siapapun. Saya mau nanya alasan kamu lepas hijab itu apa sebetulnya? Sebenarnya kemarin emang ya mungkin semua orang tahu lah, kemarin aku dalam keadaan depresi. Aku juga nggak mau menyalahkan kondisi itu. Aku tiba-tiba lepas hijab gara-gara kondisi itu, enggak. Cuman kemarin itu bener-bener aku kayak apa ya? Kayak di posisi yang kayak udah nggak tahu mau ngapain, mau gimana, dan mau jadi apa gue ke depannya gitu. Kayak nggak mikirin ada anak, ada karyawan, apa kayak buntu gitu loh. Jadi akhirnya apa yang bikin aku senang aku lakuin gitu, Kak. Jadi menurut gue, kita gue aja ya. Menurut lo lepas hijab itu bikin lo senang? Menurut aku ini aku gitu. Ini aku gitu. Oke, kenapa? Alasannya apa? Ada alasan dong? Karena dulu kan aku pakai hijab tuh jujur dipaksaan orang tua. Aku kan masuk pesantren. Terus sempat dibuka lagi kuliah. Terus pakai lagi pas bisnis. Cuman aku nggak bisa mungkiri gara-gara hijab itu aku jadi trendsetter lah dulu awal-awal selebgram hijab gitu kan. Jadi aku mikirnya aku nggak akan ngehilangin berkah yang udah Allah kasih lah dulu dengan hijab aku gitu. Jadi ya mungkin ini proses pendewasaan aku aja sih, Kak. Gitu. Dan lo lebih nyaman dengan lepas hijab? Sekarang mungkin lebih nyaman, tapi insya Allah kedepannya kalau misalkan aku ada keinginan pakai hijab lagi, insya Allah aku mau pakai lagi. Mau lah, belum ada keinginan berarti? Belum sekarang. Belum ada sekarang? Apa berhubungan dengan kasus perceraian kamu dengan suami? Ya itu tadi awalnya itu gitu. Jadi ketika jujur Kak, waktu momen itu tuh aku baru mem-PHK 94 karyawanku. Waktu momen apa nih? Momen kejadian itu. Kejadian yang sama suamiku. Cerai. Yang waktu kejadian ribut sama suamiku, aku baru beberapa minggu sebelumnya aku baru mem-PHK 94 karyawanku. Dan itu tuh kayak titik terendah dalam hidup aku banget gitu, karena mereka tuh kerja di aku nggak setahun 2 tahun gitu, udah 4 tahun, udah 5 tahun, dan itu sangat hancur lah hati aku waktu itu. Pergoki Lukman Azhari selingkuh, Medi Nazian salahkan diri sendiri. Medi Nazian bongkar perselingkuhan Lukman Azhari. Kalau dicerai, rumah tangga sedang bermasalah. Medi Nazian dan Lukman Azhari terungkap sudah pisah rumah secara berminggu-minggu. Pengacara bicara tentang kemungkinan rusuk. Medi Nazian diselingkuhi Lukman Azhari, sang ibu pasrah. Diselingkuhi, Medi Nazian nggak mau berhubungan lagi dengan Lukman Azhari, sudah terlanjur sakit. Siapa yang selingkuh ini? Dia. Taunya? Jadi ya kan Bandung sempit ya, kayak pasti kabar ada dari mana aja. Aku tuh orangnya bukan yang tipikal yang ngecek handphone atau apa, enggak. Malah password handphone dia aja aku nggak tahu karena saking percayanya gitu. Tapi tiba-tiba ada orang nge-spill ke aku, Met, aku ngelihat suami lo jalan sama si ini di sini gitu kan. Terus pas aku ngomong ke dia nggak ada klarifikasi apa-apa ke aku. Akhirnya kan aku lagi emosi banget, lagi kesel, abis nge-PHK karyawan, lagi mikirin perusahaan ini itu segala macam, ketambah masalah itu. Jadi ya udah bener-bener ya tadi aku bilang buntu banget, gue harus ngapain gitu kan. Akhirnya waktu itu karena dia nggak ada klarifikasi ke aku posting lah di Instagram. Posting apa dulu? Posting awalnya kayak cuman nyindir-nyindir doang, terus akhirnya aku ngeposting bukti perselingkuhan itu cuma ditutupin stiker waktu itu. Terus akhirnya ada netizen yang ngomong, ke aku pernah lihat ada tiga netizen yang bilangnya tinggal di situ. Aku ngelihat. Tinggal di mana? Tinggal di apartemen itu. Apartemen itu, Tinggal terus nge-DM aku pernah lihat, cuman aku mikir katanya orang sebaik kakak aja bisa ya diselingkuhin gitu-gitu. Ya dari situ aku makin yakin ini tuh nggak dibuat-buat, maksudnya nggak tanpa disengaja gitu, pasti ada gitu ceritanya. Jadi akhirnya dari situ aku nyari tahu, tapi makin aku nyari tahu kan makin sakit hati ya. Jadi di situ aku mencoba untuk ya udahlah bodo amat gitu. Bodo amat gitu? Bodo amat. Lu nggak nanya ke suami lo selingkuh bener nggak nih beritanya? Aku cabut dari rumah. Nggak konfirmasi? Konfirmasi lewat pengacara. Langsung? Lewat Maci, karena kan pengacaraku sahabatan sama dia. Kenal sama ceweknya?
Kenal. Siapa itu? Maksudnya hubungannya apa dengan? Masih satu circle. Jadi dia sempat diajak main sama mantan manajerku. Pernah stable bareng lah gitu, ngobrol-ngobrol. Terus dia juga pernah main ke rumah waktu itu, dibawa sama manajerku ini. Oh, orang ini gitu. Jadi dia selingkuh dengan Teman aku sih. Oh, jadi ya bisa dibilang dia selingkuh dengan teman menurut kamu, dengan temannya teman kamu. Berarti dia selingkuh dengan teman kamu sendiri kan? Iya. Gitu. Jadi aku saking bingungnya harus ngapain, apa yang aku seneng ya aku lakuin gitu. Iya. Jadi akhirnya apa aja lah yang bikin aku seneng, bawa main anak, nggak pakai hijab gitu kemana-mana, ya udah jadi diri aku sendiri gitu. Oke. Sekarang lu yakin mau cerai sama dia? Jadi kan sekarang kan udah bulan kedua lah ya, aku ribut lah sama dia gitu. Terus aku kan juga walaupun aku lepas hijab tetap ya guru agama aku ada gitu kan, aku nanya baiknya gimana. Jadi waktu itu emang si guru agamaku ini yang marahin aku lah, pertama kamu nggak boleh ngumbar aib keluarga di media sosial. Akhirnya aku stop waktu itu kan. Terus dari situ aku disuruh menenangkan diri dulu. Terus akhirnya aku datang lagi ke psikolog aku buat nih aku harus gimana. Kata psikolog aku sekarang ya udahlah, maksudnya jalanin dulu aja. Hati sih masih sakit banget pasti. Cuman aku sekarang mencoba mencoba menerima menerima kondisi aku kayak gini gitu. Tapi lo kalau komunikasi sama dia nih, maksudnya lo bener nggak selingkuh? Siapa tahu dia punya pembelaan, siapa tahu itu bukan selingkuhannya. Ya memang dia sudah ada pembelaan waktu itu ke Maci. Apa katanya? Enggak kok, waktu itu cuma ngobrol-ngobrol doang. Cuman waktu itu ada yang fotoin jadi lebay aja gitu. Dan dia terima diceraikan sama kamu nih? Maksudnya minta kamu cerai? Ya waktu itu sih pas aku ngeliatin surat gugatan tuh kayak dia langsung konfirmasi ke pengacara aku itu ngelakuin pembelaan. Terus aku bilang telat banget, kenapa nggak ngebela dirinya tuh dari kemarin-kemarin, kemana aja, diem aja gitu. Terus emang mungkin dia nggak mau memperkeruh keadaan di saat aku lagi emosi, dia nggak mau banyak omong mungkin ya. Cuman ya gitu, cuman akunya masih yakin dengan pendirian aku gitu. Sampai sekarang nih? Oke. Medina ancam suami siap beberkan kebusukan jika tak izinkan anak pergi dari rumah. Maksudnya apa nih? Ya jadi waktu itu kan aku sempet rebutan anak, lagi cabut dari rumah, dia nggak ngebolehin bawa anak bawa anak keluar. Terus akhirnya ribut waktu itu sampai ada security lah apa segala macam, brimob apa segala macam, rame-rame. Apa ada brimob? Maksudnya gimana? Tapi emang tiap hari aku sama brimob sih, cuman sampai iniin lah, dijagain biar nggak ribut gitu. Sampai security komplek juga pada dateng gitu. Sampai waktu itu mau masuk rumah, aku ambil barang, dia lagi keluar, dia disuruh berhenti sama security-nya, terus aku keluar, dia baru boleh masuk. Saking di komplek itu udah pada tahu gitu aku lagi ribut, jadi nggak boleh ketemu. Oh gitu, di satu komplek udah tahu? Udah tahu. Ya gara-gara sosmed kali ya. Iya. Pada takut. Jadi lu public enemy dong di komplek? Iya. Gitu. Ditahan-tahan, Bu, bentar ya, bapaknya belum keluar, kata gitu. Gitu. Gue mau ngomong soal pernikahan nih. Kadang ada orang yang menikah, pernikahan itu membawa berkah buat dia dan bisnisnya dan rezekinya. Tapi ada juga pernikahan yang justru membuat jadi kebalikannya. Menurut lo jujur, pernikahan lo dengan Lukman kemarin justru yang bagaimana? Sebenarnya Kak, terhadap kehidupan dan bisnis lo, jujur ya, dan karir lo. Aku dulu sebelum nikah sama Lukman itu memang lagi di atas lah. Tapi ketika nikah sama Lukman tuh aku semakin dikenal orang nih. Iya. Mungkin diri akunya belum siap. Iya. Kaget, dan akhirnya membuat diri aku mungkin jadi kalau bahasa ininya kufur nikmat kali ya, kayak jadi arogan apa segala macam. Dulu kok yang ngegampangin apa-apa. Gitulah, aku kalau flashback ke belakang kayaknya ada sifat-sifat aku yang nggak baik yang aku pikir tuh nggak harus aku lakuin gitu dulu. Anak di mana sana? Sama aku. Sama kamu ya? Boleh kalau dia ketemu anak kamu? Boleh, sekarang bolak-balik. Udah keadaannya baik lah gitu daripada kemarin-kemarin. Oke. Ini kalian mau nanya, Instagram kamu kenapa ada 2 ya? Jadi kemarin hilang nggak? Ini ada Medina Zain, ada Medina Zain 92. Saya bingung. Yang mana sih yang bener? Hilang kemarin, sempat hilang. Yang centang biru. Centang biru masih bisa hilang. Gara-gara apa? Waktu itu kan aku barbar banget sama Kak Denis kan. Oh, sempet podcast sama Denis. Oke. Baru diomongin sorenya, enggak sorenya sih, paginya hilang.
pas waktu itu pas kebetulan pas lagi sama Dennis emang aku lagi rame-rame juga kan waktu itu posting sama Om Dodi apa segala macam hilang. Oh, gara-gara posting sama Om Dodi Sudrajat? Iya. Hilang juga? Hilang juga. Posting sama Dodi Sudrajat? Iya, Hilang. Instagram. Di report. Bisa begitu ya? Iya. Emang apa captionnya waktu posting sama Dodi Sudrajat? Enggak, cuman story doang, lagi makan-makan di PS sama Dennis. Oh, jadi lo posting sama Dodi Sudrajat sama Dennis hilang. Oke. Wah, kebetulan. Baru diomongin ada orangnya. Iya. Om Dodi, katanya gara-gara posting sama Om Dodi Sudrajat, Instagramnya hilang katanya Om. Masa sih? Iya, waktu dimakan di PS. Oh, iya. Enggak lagi nanya, udah balik lagi. Coba nanti kita tes, kita posting ya. Nanti gue hilang lagi. Sekarang udah banyak fansnya. Oh, sekarang Om Dodi udah banyak fansnya ya? Iya. Oke, luar biasa. Oke, jadi gitu. Nah, tapi nih, sekarang jadi yang dipakai Instagram yang mana nih? Yang masih aktif yang itu, yang Medina 92, yang Medina Zen lagi recovery. Parno soalnya kalau udah 3 kali down katanya susah balik. Tunggu, ini ada postingan story kamu nih. Jadi keingetan gara-gara lihat postingan ini, throwback MD Glowing goes to Paris with Trans Family. Pada ngeributin Paris Fashion Week. For your information, dulu MD Glowing juga pernah launching di Paris loh. Even dulu belum kayak sekarang, apa-apa langsung up ke sosmed kayak sekarang. So nggak usah jadi ribut. Intinya gimana pun harus bangga bawa produk Indonesia ke luar negeri. Don't stop until you are proud. You are proud. Iya. Oke. Oh, maksudnya apa nih? Lo posting ini apa nih? Iya, jadi tadi kan aku lagi lihat Instagram aku kan baru balik. Iya. Terus udah kayak gitu ngelihat postingan di bawah-bawah pas aku mau nge-archive foto. Iya. Terus ada foto itu, terus akhirnya aku kepikiran, maksudnya kemarin kan pada ribut ya Paris Fashion Week. Maksudnya ya sebenarnya mungkin terlalu diperbuas aja, maksudnya ya biasa aja sebenarnya gitu. Dan lo pernah ke Paris Fashion Week juga dulu? Enggak, tapi waktu itu momennya pas Paris Fashion Week, cuman aku nggak Paris Fashion Week, aku launching aja. Oh, launching di sana. Berapa tahun yang lo nih? 2016. Tapi nggak rame-rame? Enggak. Oke. Sepi, Kak. Oh, sepi ya? Kasian ya? Iri nggak? Sekarang rame Iri dulu. dong. Gitu ya. Kenapa dulu nggak rame gitu ya? Oke. Medina Zen. Intinya sekarang lo ngerasa nyaman dengan tampilan lo sekarang? Iya, maksudnya aku lagi nyaman kayak gini gitu kan. Mungkin ya aku juga nggak tahu kan hidayah apa yang bakal datang ke aku untuk merubah diri aku jadi lebih baik untuk kedepannya. Karena aku juga malu lah, maksudnya postingan dulu aku ngeliat Instagram aku tadi kan lagi hijab, postingannya prestasi, postingannya talk show apa segala macam, terus tiba-tiba sekarang jadinya barbar, sensasi, orang mikirnya gitu ya. Iya. Ya kadang kan orang pas lagi ramenya prestasi, orang ingat prestasi. Pas orang lagi ramenya keburukan, prestasinya lupa. Ya Oke. kan? Nah, ini menarik nih. Dulu kan lu tadi pernah, gue lihat pernah masuk di top 50 woman Ya, Indonesia. Di kategori Warta ekonomi. berarti bisnis. Ya. Lu nggak pengen yang kayak dulu? Apa lebih nyaman yang sekarang dengan sensasi-sensasi lu Enggak, sekarang? nggak mau, pengen balik kayak dulu. Dulu kan bisnis lu jalan, travel lu jalan, gitu kan? Jadi yang sekarang ini membuat lu nggak nyaman? Enggak. Nyaman dengan penampilan mungkin ya. Iya. Tapi dengan keseharian aku nggak suka kayak orang ngejudge-nya, ih Medi kan lagi ada masalah gitu. Kayaknya orang mikirnya gitu ya pasti ya. Walaupun emang nggak diomongin di telinga gitu kan. Netizen kalau ngeliat pasti kan mikirnya gitu. Ya pengennya kayak dulu lagi lah, maksudnya jadi pembisnis, terus juga lebih fokus sama usaha. Itu tuh bisnis lo sendiri dulu? Sendiri, benar-benar sendiri. Bukan Kak. orang lain? Bukan Lo brand ambassador doang? Enggak, sendiri. Dari nol. From zero to hero. Oke, nah dulu lo punya travel umroh dan umum. Nah, tapi lo mau ngebesarin bisnis lo lagi yang dulu naik? Iya. Travel umroh? Iya. Tapi lo sekarang dicapnya, labelingnya lo lepas hijab. Itu gimana nanti orang bilang, gue gimana nih, lo punya travel umroh tapi yang punyanya aja lepas hijab gitu misalnya. Kan orang kan mau umroh kan ngelihat fasilitasnya pasti yang Iya. Kak. Ngelihat fasilitasnya, orang kalau udah tahu MZ Tour and Travel kan artis-artis sama pejabat udah banyak yang pakai travel. Mereka kalau udah nyaman ya pasti balik lagi. Oke, karena bisnis lo, karena emang
services, Iya, service sama fasilitas yang lo jasa kasih. kan. Oke, kalau apa namanya itu skincare masih Masih. kalah saing tapi sama sekarang yang Udah lama ya Kak. Kenapa? Ya mungkin kalau aku kan ini Kak, bener-bener ya aku nggak tahu ya nggak ngomongin orang lain. Kan sekarang ada MS Glow, ada Scarlett. Aku pengen ini kali Kak, sekarang tuh jujur ya nih, bisnis aku tuh kayak bebek. Jadi kalau misalkan aku lagi ada masalah, omset turun. Kalau aku lagi wangi, naik gitu. Nah sekarang lo lagi wangi apa lagi enggak, bau? lagi bau. Hah? Lagi bau Kak. Sekarang lo lagi bau nih? Iya. Dulu tuh aku sebelum dilapor-laporin gini sama orang, aku tukang ngelaporin netizen Kak. Iya. Iya, sampai ada yang ditahan 3 bulan gara-gara aku. Dan menurut lo nih karma apa nih? Karma mungkin. Iya, ini karma buat aku. Itu menurut lo? Serius. Tapi bukan hanya netizen yang lo laporin, kalau nggak salah juga ngelaporin ada artis yang lo laporin. Siapa yang ingat sih? Siapa pernah ngelaporin artis nggak sih? Enggak ya? Enggak. Netizen doang yang lo laporin? Oh, ini sahabatku dulu ya Kak Irwan. Iya, Irwansyah ya? Iya, itu bisnis. Iya. Oh iya, itu pernah lo laporin gara-gara apa dulu? Waktu Gua itu, lupa gue. Iya, itu waktu itu ya masalah bisnis, masalah investasi aku di kue waktu itu Kan kan. dulu lo temenan kan? Iya, deket banget. Luar negeri bareng. Kenapa sering lo banget. laporin? Ada sesuatu lah yang nggak bisa aku ceritain. Yang investasi tuh lo punya perusahaan lo nih? Ya, waktu itu kan aku investornya. Terus waktu itu aku minta keterbukaan lah gitu Kak. Cuman ya dari situ aku belajar lah, aku nggak mau bisnis lagi sama temen. Ngeri Ngeri ya mah, makanya gue kadang-kadang kalau gue temen banget, gue cukup jadi temen aja gitu. Iya. Karena apa ya, kalau misalkan yang namanya bisnis nggak ada teman, nggak ada saudara sih, kalau ribut ya ribut. Oke. Terus kasus dengan Irwansyah udah selesai belum? Udah, alhamdulillah udah. Dan sekarang lo dilaporin apa aja nih? Yang jadi tersangka nih gara-gara mau ngebom? 2, ngebom sama UIT, UIT yang mana ya? sama Marisha. Marisha tuh kenapa lo kemarin? Aku ribut sama dia, dia kan nge-spill yang aku jual tas palsu. Terus aku nggak terima, terus akhirnya ada bahasa aku yang membuat dia tersinggung juga lah gitu. Tapi aku nggak nyebut nama juga, balik lagi ke situ. Dan ini nggak jadi tersangka? Jadi tersangka, aku 2 jadi tersangka. Lo nyaman tuh dengan hidup seperti itu tuh? Ya aku mikirnya gini sih Kak, ya masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, kan namanya juga undang-undang IT ya. Ya aku tenang, berusaha tenang aja sih sebenarnya, mah deg-degan sama, cuman ya Bismillah aja lah, kalau misalkan Allah masih nolong pasti ada jalan keluarnya. Takut nggak masuk penjara? Takut lah, takut. Takut? Aku ada anak, takut. Waktu jadi tersangka lo sempet khawatir nggak kalau Iya, gue masuk khawatir. penjara gimana? Aku mikirin karyawanku, mikirin anak-anakku, mikirin bisnis aku ke depannya gimana. Kalau sampai lo masuk penjara? Janganlah Kak. Nggak misal nih, kan lo jadi tersangka kan pasti akan ada lanjutannya, entah lo selamat atau nggak selamat gitu kan. Kalau terburuknya lo sampai harus masuk penjara. Mau gimana maksudnya? Iya. Ya paling aku mau minta maaf ke orang yang aku udah sakitin. Terus juga belajar buat menata hidup ke depannya lagi biar jadi orang yang lebih baik gitu. Jadi lebih tenang menghadapi masalah, nggak geresak-gerusuk, nggak mencari musuh kayak. Oke, siap tapi kalau harus masuk penjara. Kalau misalkan aku nih ya Kak, kalau aku masih boleh membela diri nih untuk terakhir kalinya, aku bakal ya kayak sekarang nih pengacaraku masukin ahli bahasa, ahli pidana, karena merasa itu postingan aku tuh tidak tertuju kepada siapa-siapa gitu. Sampai detik ini aku masih bingung kenapa aku jadi tersangka. Padahal sorry itu saya, maksudnya banyak artis di Indonesia ini yang kalau nyindir orang tuh jeplak nyebut nama, to the point. Padahal aku nggak ngomong buat siapa gitu. Jadi menurut lo hukum tidak adil buat lo sekarang? Menurut aku ada yang harus diluruskan. Berarti ada ketidakadilan? Ada yang harus diluruskan. Kenapa sampai nggak lurus berarti menurut lo? Faktor apa yang membuat ini jadi tidak lurus dan membuat lo jadi tersangka? Nah itu. Walaupun lo nggak pernah sebut nama. Masih bertanya-tanya aku sampai sekarang. Kira-kira menurut lo akan sampai sidang apa nggak nih? Mudah-mudahan enggak. Enggak ya? Oke. Pengacara lo kuat? Insya Allah. Oke. Duitnya banyak sih ya? Kan udah bangkrut Kak. Oh iya. Jadi sekarang lo bangkrut apa gimana? Enggak, lagi tiarap aja Kak. Orang kan mikirnya, sekarang Medi cari sensasi gara-gara udah bangkrut kali ya gitu kan. Iya. Padahal aku lagi tiarap aja kan, maksudnya namanya persaingan bisnis ya.
orang kan, ya aku sih orangnya bukan tipikal yang panasan sih Kak, maksudnya ngeliat orang sukses ya alhamdulillah gitu kan, bukan yang aduh gue harus jadi kayak dia gitu, enggak, orangnya enggak terlalu ambisius gitu, maksudnya biasa aja, yang udah Allah kasih aku terima gitu. Cuman ya karena ya balik lagi tadi kan, aku kan hidup dalam berbisnis, aku harus berjuang lagi di situ gitu, jadi harus balik lagi ke situ, balik lagi ke Medina yang dulu gitu. Sekarang semua bisnis lo lagi tiarap berarti? Yang travel tiarap, kalau klinik masih jalan. Bisnis lo lagi tiarap? Iya. Yang travel? Bangkrut nggak tuh? Ya travel sih mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu. Mungkin nanti kalau misalkan naik lagi, aku lagi cari investor. Oke, jadi bisnis lo lagi bangkrut yang travel? Iya, bisnis aku yang travel lagi bangkrut lah gitu. Maksudnya lagi nggak ada, nggak ada mobilitas gitu. Jadi ya wajar sih, pandemi. Iya. Iya kan wajar, gue semua travel juga pasti kena aku imbas ya. nombok gaji 2 tahun dan kekuatan aku hanya sampai 1,5 tahun waktu itu. Oke. Ngegajiin orang tanpa bekerja kan rasanya gimana kan? Itu yang gaji lo sendiri tuh? Iya, sendiri. Lukman kerja di situ nggak? Iya, dia di komisaris. Digaji? Digaji. Oke, sekarang masih digaji nggak? Masih digaji? Masih. Walaupun lo sudah lagi proses cerai, lo masih gaji? Masih. Berapa sih gaji komisaris? Mau jadi komisaris? Berapa? Juta. Berapa? Juta? Jadi komisaris juta? Karena jujur nih, gua beberapa tahun lalu di kepala gue kalau dengar kata Medina Zain tuh pengusaha sukses, bisnis travelnya, malah gue dulu berharap kapan kita di endorse sama Medina Zain. Iya, gitu, dulu ya. pas lagi ke Iya, Trans TV ya, aku pas lagi ada masalah travel kan waktu itu. Iya. Terus habis itu bisnis skincare lo dulu gitu kan. Tapi belakangan ini gue kaget nih, kalau di berita Medina Zain tuh beritanya negatif-negatif semua gitu. Iya. Walaupun gue bukan termasuk tipe netizen yang lihat berita langsung menghujat, karena gue lebih baik diam karena gue nggak tahu masalahnya gitu kan ya. Nah, sekarang lo pengen membawa aura diri lo ke arah yang dulu lagi. Iya, sangat mau. Gue mau nanya, menurut lo sekarang lo di dunia persosmedan, dunia pernetizenan, lo public enemy apa bukan menurut lo sekarang? Kemarin-kemarin ya, sekarang udah agak kalem sih. Lo sadar lo public enemy? Iya, aku sadar aku public enemy dulu. Lo sadarnya baru sekarang nih? Iya, sadarnya baru sekarang. Pada saat dulu itu lo sadar nggak? Apa lo merasa itu biasa aja? Nggak peduli Kak. Bodoh amat kah gitu. Tapi pas IG hilang, terus misalkan ada netizen yang komennya sampai parah banget, nah baru mikir. Sekarang lo mau berubah ke arah yang lebih baik lagi? Iya. Gue sih senang kalau ada temen yang menyadari gini. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga, saya pun begitu. Tapi yang paling parah adalah orang yang melakukan kesalahan, dia tidak sadar dia melakukan kesalahan. Iya. Dia merasa dirinya benar. Nah kalau lo kan sadar nih, gue dulu public enemy, gue dulu ngaco gitu. Tapi gue pengen sekarang lebih baik, nah ini bagus. Nah, udah nggak ada kemungkinan balik lagi sama Lukman? Apa ada kemungkinan balik? Masih mediasi sih Kak. Masih cinta nggak jujur? Iya, namanya 6 tahun ya sama dia, cintalah. Cuman ya itu kadang kan perempuan, apalagi aku Gemini ya. Gengsi? Bukan gengsi, kepikiran gitu Kak. Pikiran apa salahnya dipikirin, apa salahnya pikirin, itu tuh mengganjal di otak aku sampai aku mau maju, mau melangkah tuh susah gitu. Susah, pakai ini dong, feeling, pakai hati lo. Iya. Iya. Dan aku sampai sekarang belum menemukan orang yang ini kalau gue maafin gue harus ngapain dan gimana cara gue buat ngelupain kesalahannya gitu, belum ada orang yang ngasih tahu. Intinya lo belum bisa maafkan kesalahan dia? Belum sih. Oke. Ya mudah-mudahan dengan healing ini pendewasaan aku juga sih, maksudnya kan lagi sendiri gitu, jadi akunya mikir gitu. Ini juga ribet nih kalau misalkan ada kerjaan yang harus dikerjain sama cowok, aku minta tolongnya sama supir aku kadang-kadang kan. Gitu kan, seperti apa? Ya misalkan ada hal yang dibagi lah kan, kadang kan lo kerjaan ngurusin ini ya, ke gudang, ke pabrik, cekin ini gitu. Kan aku juga kadang suka merintah gitu. Ya nggak apa-apa, gue jadiin gue komisaris aja lah, biar gue cek gudangnya. Ya, gudang peluru, ya di Tebet. Tapi pertanyaan gue, menurut lo, Lukman masih cinta sama lo apa enggak? Pakai feeling lo? Mungkin. Mungkin? Artinya apa tuh? Nggak tahu, soalnya dia tuh ya mungkin dia merasa salah aja sekarang makanya diem. Bukan diem karena emang dia udah gak cinta sama lo? Enggak, kayaknya dia merasa salah. Oke. Kalau feeling aku ya, karena dia kalau enggak, dia tuh pasti ngamuk dan datengin aku gitu. Kalau sekarang tuh diem dianya. Soalnya ada kadang-kadang orang udah diem, udah bodo amat juga ada loh. Oh iya, kayak gitu. Ada juga, kita nggak tahu iya gitu sih, kan, gue nggak tahu. Iya sih. Dulu, kalau nggak salah kan lo dulu juga pernah ketangkap narkoba kan? Iya pernah.
Dulu bebas ya, bagaimana sih? Apanya Kak? Lo bebas apa rehab apa dulu? Rehab. Oke, dulu ditangkapnya gara-gara kasus apa ya, lupa gue. Waktu itu positif, nggak ada barang bukti, cuman positif. Apa dulu? Apa ya, istilah medisnya nggak tahu. Ya ada satu zat yang positif aja waktu itu. Lo make apa gimana lo emang? Jadi sebenarnya waktu itu ini Kak, aku kan emang konsumsi obat-obatan dari dokter. Iya. Itu kan akhirnya dilolosin kalau yang gitu. Cuman Obat-obatan bipolar. Oke. Nah, itu kan pasti positif benzo. Kalau Iya. itu benzo. Nah, kalau yang pas ditangkapnya itu, aku emang baru balik dari luar negeri waktu itu. Terus ya udah balik ke Indonesia, nggak tahu tiba-tiba aku lagi di rumah sakit ditangkap. Nah, gimana tuh? Lo lagi di rumah sakit ngapain dulu? Lagi berobat di dokter. Bipolar. Nah udah kayak gitu pas berobat bipolar, aku keluar ruang dokter, naik ke atas tempat makan, tiba-tiba ada yang nangkep aku 15 orang. Oh, jadi lo ditangkap Iya, di rumah sakit. sama polisi di rumah sakit? Iya di rumah sakit. Jadi di mananya tuh? Di tempat makan di atas di lantai 2. Aku juga udah aneh ini, kenapa dokter ini kan dikit pasiennya, tapi kok hari ini tumben banyak ya, itu laki-laki semua gitu. Udah curiga dari pas masuk aku. Nah, bisa dapat informasi orang itu kamu ada di rumah sakit itu dari mana, Mbak? Ada yang nyepuin lo dong? Nah itu kok sampai sekarang aku nggak tahu beneran. Menurut lo kira-kira? Namanya juga, aku sih mikirnya gini, namanya juga persaingan bisnis atau ada orang yang gak suka sama aku pasti ada pada saat itu. Aku namanya juga lagi di atas lah waktu itu kan Kak, 2019. Ya mungkin pasti ada aja yang gak suka dan pengen nyari-nyari kesalahan aku sekecil apapun. Tapi lo akuin lo make waktu itu? Waktu itu emang aku bandel mah pasti ada lah gitu. Make apa waktu di itu? luar negeri. Make apa? Ya bandel-bandel gitu Kak. Oke. Kayak gitu. Nah, tapi waktu kalau salah waktu kejadian lo ditangkap, suami lo lagi di luar negeri kan? Baru pergi umroh. Baru pergi umroh. Aku Terus kalau nggak salah nggak ditangkap 2 hari nggak setelahnya. nengok kamu ya? Enggak. Kenapa tuh? Dia ke Maroko waktu itu. Oke. Istri ditangkap tapi dia nggak pulang Tapi dia koordinasi. koordinasi. Kamu nggak butuh suami kamu di samping kamu buat? Butuh. Waktu itu aku sempat marah sama dia. Iya. Lo kemana sih nggak ke gue? Cuman mungkin ada alasan lah Iya. kenapa dia nggak balik dulu ke Indonesia dan mungkin ya waktu itu juga semuanya lagi pada kaget kali ya. Iya. Semua orang parno kali ya Kak. Iya. Iya. Yang teman-teman deket aku aja pada parno. Lo nanya nggak sama polisinya atas dasar apa lo ditangkap nih? Ada yang laporin gua Ada kah? laporan aja ngomongnya, ada laporan. Lo makanya di luar negeri? Iya di luar negeri. Lo makanya di luar negeri Legal. tapi diperiksa di sini? Di sini. Ada cepunya dong berarti? Iya. Ada yang tahu aku balik dari sana pasti kan? Oke. Makanya di luar negeri juga lo nggak aman. Iya. Kalau harusnya dari luar negeri seminggu dulu nggak ngapa-ngapain balik gitu ya Kak? Karena setahu gue pernah baca katanya kalau kena narkoba itu walaupun kita udah pakai berapa lama, berapa bulan ya katanya, tetap dari rambut segala macam bisa Cuman kalau polisi biasa ngecek pertama itu urin. urin. Biasanya kalau urin 7 hari udah hilang. Katanya. Jadi lo dari urin nih tahun ini? Dari urin. Kalau rambut tuh setelah pengembangan tuh, aku waktu itu pengembangan baru dicek rambut, dipitakin. Kaget nggak waktu lo ditangkap polisi 15 orang? Kaget banget. Lo pikir apa awalnya? Dipikir tuh ya orang aja lagi banyak pasien gitu kan. Iya. Terus ditangkap, hah apa nih? Masih pas polisinya ngeluarin kartu aja dia bilang ada penangkapan aku, kamu masih nggak percaya nih? Gue salah apa ya? Gitu. Bisa mikir gitu. Pas dibilang narkoba kapan bilangnya? Pada saat itu juga pas lagi berdiri, apa Pak gitu kan? Iya ini kami dari narkoba unit berapa gitu, dari Polda Metro apa segala macam. Oh iya Pak, ya udah akhirnya aku BAP dulu. Lo sadar nggak bahwa lo abis pakai di luar negeri itu? Sadar. Oke, terus? Dan aku yakin, oh ini gue positif nih pasti, gue bilang. Ya udah bener pas cek urin positif. Semua supir aku, asisten aku semua negatif semua. Iya. Manajer aku semua negatif. Aku doang yang positif. Ya udah pasti aku. Apa sih yang lo pengen sampaikan ke siapapun orang yang entah netizen, entah nyokap lo? Sama nyokap deket nggak sih? Deket. Oke, apa siapapun? Oke, buat teman-teman semuanya yang yang mungkin dulu pernah dibuat nggak nyaman sama kata-kata aku, perlakuan aku minta maaf. Insya Allah buat kedepannya aku bakal jadi Medina yang lebih baik lagi. Dan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalkan semuanya yang dulu-dulu aku lakukan pernah membuat sakit hati. Ini sadar nih? Sadar Kak. Diri lo yang bener nih? Ya.
Kalau gitu terima kasih. Yes, sama-sama, Medina Kak. Zain. Sama-sama. Sukses, mudah-mudahan Instagramnya nggak hilang lagi. Lu ada Pak Dodi, lu coba foto lagi. Ih, serem ah. Biar kita tahu bener nggak teori itu kalau foto sama Pak Dodi Instagram hilang. Ya. Pakai Instagram lu, Mas. Oh, gue mah nggak mau. Ya udah, intinya Medina Zain sukses. Kalau sukses lagi jangan lupa gue. Iya, Jangan lupain Kakak gue. mau di endorse travel ya kan? Oh iya dong, iya. Umroh ya? Benar. Jangan umroh kita bayar sendiri aja. Oh, iya. Yang lain travel yang lain aja. Ya, ya. Terakhir tuh pas Iya. umroh Raffi umrohin 40 orang karyawannya. Masya Allah. Oh. Karyawan kita mau kita umrohin bisa juga? Bisa. Nanti aku kasih harga. Masalahnya karyawan saya ini Kristen. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Berarti ke sana kan ke Yerusalem. 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 Lo milih ke Yerusalem apa ke Amerika? Ada. Hah? Amerika dulu, Mas. Amerika dulu ya. Iya, 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 mantap. Jadi lo asal jangan gue berangkat ke Amerika lo nggak mau pulang nanti. Ya. Iya. Ya udah, terima kasih. Sama-sama, Thank Kak. you so much. Sama-sama. Ya, sukses buat lo, bahagia Amin. buat lo semuanya. Amin. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Iya. Ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.